Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Pandu Samudra. Aku mahasiswa IAIN Salatiga, Prodi Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai mata kuliah tafsir ayat-ayat psikologi, mengenai materi proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangan. Baik, saya mulai aja. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini ada surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat di atas jelas menerangkan pada kita teman-teman bahwa Al-Quran tidak ada yang bisa diragukan. Segala yang ada di dalam Al-Quran adalah sudah pasti benar. Dan kebenaran Al-Quran telah banyak terbukti oleh ilmu pengetahuan manapun. Hal ini kandungan Al-Quran yang luar biasa, banyak yang menjelaskan ilmu pengetahuan dan sains. Maka tidak ada yang bisa diragukan dari Al-Quran termasuk mengenai proses penciptaan manusia itu sendiri. Nah, kemudian pra pencipta ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan oleh ayat di atas, malaikat tahu bahwa manusia yang akan diciptakan Allah tersebut akan membuat kerusakan di muka bumi. Padahal sebenarnya Allah menciptakan manusia dengan tujuan menjadi khalifah di muka bumi. Allah pun menjawab protes para malaikat tersebut. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa Allah lah sang perencana segala, dan Allah lah sang maha pencipta yang paling mengetahui ciptaannya. Ada sesuatu di balik skenario yang dibuat Allah sendiri, pasti ada yang namanya sejuta hikmah dari jawaban Allah tersebut. Kemudian mengenai proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia itu sendiri itu dibagi tiga. Yang pertama ada proses kejadian manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian yang kedua ada Siti Hawa, dan yang ketiga adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa, yaitu kita sendiri. Nah, Nabi Adam sendiri di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Di sini juga dijelaskan ada dalam surat As-Sajdah ayat 7, kemudian Al-Hajar ayat 26, 28 dan 29. Kemudian Siti Hawa. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup atau istri. Di sini dijelaskan dalam surat Yasin ayat 36 dan surat An-Nisa ayat 1. Kemudian yang ketiga, keturunan Nabi Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian ada surat Ad-Dar ayat 2. Dan kemudian eh, proses penciptaan Nabi Adam itu yang pertama ada surat As-Sajdah, yang dimana artinya yang membuat sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian surat Al-Hajar, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian ayat yang ke-28, dan ingatlah
ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian ayat 29 surat Al-Hajr, maka aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kemudian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh HR Bukhari, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian proses penciptaan manusia dalam yang kedua yaitu Siti Hawa, ya, dalam surat Yasin dijelaskan bahwa Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 1, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Bertakwalah kepada Allah dan yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan di dalam satu hadis pun yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan, maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, dalam tulang rusuk Adam maksud saya ya. Nah, kemudian apabila kita amati proses kejadian manusia yang kedua yaitu Siti Hawa, maka secara tak langsung hubungan manusia dan laki-laki dan perempuan maksud saya melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain. Dengan perkawinan itu maka akan lahirlah keturunan yang akan meneruskan generasinya. Kemudian keturunan Nabi Adam dan Hawa itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun sangat jelas sekali, yang dimana secara biologis di dalam Al-Quran proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci ya, yang dimana artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam satu tempat yang kokoh, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, kemudian teman-teman bisa baca sendiri untuk ayat untuk membersihkan waktu saja biar teman-teman bisa baca sendiri. Itu ada dalam surat Ad-Dar juga sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu berasal dari air mani yang bercampur. Kemudian dalam hadis juga ini sudah dijelaskan, teman-teman bisa baca ya. Nah, kemudian selanjutnya yang dimaksud yang dimaksud di dalam Al-Quran itu dengan saripati berasal dari tanah, sebagian substansi dasar kehidupan manusia adalah proteinnya, sari-sari makanan yang kita makan yang semuanya berasal dari hidup dari tanah, yang kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh, diantaranya menghasilkan hormon atau sperma ya, kemudian hasil dari perkawinan atau pernikahan, maka terjadilah pembuaran antara sperma laki-laki dan ovum sel telur wanita di dalam rahim, kemudian proses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna seperti dijelaskan dalam ayat di atas. Nah, kemudian di dalam Al-Hajj juga sudah dijelaskan mengenai pertumbuhan. Ini teman-teman bisa baca sendiri karena ini panjang, nanti bisa dibaca. Kemudian dalam tafsir Al-Quraisy Shihab juga dijelaskan bahwasannya, hai manusia, yakni penduduk Mekah, jika kalian dalam keraguan, kalian meragukan tentang hari
berbangkit, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, bapak moyang kalian yaitu Adam dari tanah, kemudian kami ciptakan anak cucunya dari setetes nutfah air mani, kemudian dari segumpal darah yang kental, kemudian dari segumpal daging, daging yang besarnya sekepal tanah yang sempurna, kejadiannya telah diberi bentuk berupa makhluk yang sempurna, dan yang tidak sempurna masih belum sempurna bentuknya, agar kami jelaskan kepada kalian kemahasempurnaan kekuasaan kami, yaitu supaya kalian dapat mengambil kesimpulan daripadanya. Nah, di sini pun menurut tafsir Quraisy Shihab pun bahwasannya proses kejadian manusia itu yang pertama itu dari Nabi Adam, kemudian yang kedua itu apa namanya keturunan dari Nabi Adam, seperti itu teman-teman. Ini untuk secara rincinya teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, perkembangan manusia haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterikatan. Ini mengandung arti bahwa setiap perkembangan, baik itu perkembangan fisik, mental, sosial, emosional, tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang kuat. Perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua entitas yang dapat dipisahkan, namun pada hakikatnya keduanya tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Hal tersebut dikarenakan apa? Pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu terjadinya peningkatan ukuran fisik dan struktur. Sementara itu, perkembangan berkaitan erat dengan perubahan yang bersifat kualitatif sekaligus kuantitatif. Perubahan kualitatif dan kualitatif ini merupakan proses yang sifatnya progresif ya teman-teman, teratur dan koheren. Progresif itu ditandai dengan perubahan yang terarah dan membimbing ke arah yang lebih maju, sedangkan teratur dan koheren merupakan bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara perubahan yang terjadi, baik itu yang telah lalu atau yang sedang dijalani. Kemudian perkembangan manusia secara umum juga digambarkan dalam periode atau tahapan-tahapan ya teman-teman, yang dimana periode atau tahapan yang dimaksud sudah banyak dikenal oleh masyarakat ya. Mungkin teman-teman pun udah pada paham gitu ya mengenai periode atau tahapan perkembangan manusia. Mengenai periode dan tahapan perkembangan manusia itu ada 6 teman-teman. Yang pertama ada periode prakelahiran atau prenatal periode, yaitu periode ini terjadi sejak dimulainya pembuahan sperma terhadap sel telur sampai kelahiran. Biasanya normalnya periode ini berlangsung sesuai dengan rata-rata usia kehamilan pada umumnya, yakni sekitar 9 bulan. Kemudian ada yang kedua masa bayi atau infansi. Kemudian yang ketiga masa kanak-kanak awal atau early. Kemudian yang keempat masa kanak-kanak tengah, dan akhir atau dikenal dengan masa middle and late children gitu ya. Kemudian yang kelima ada masa remaja atau adolescent. Kemudian yang keenam ada masa dewasa. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk aspek perkembangan dan pertumbuhan sendiri, untuk aspek perkembangan dan pertumbuhan itu dibagi 6 juga teman-teman. Ada aspek fisik, yaitu perkembangan fisik mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot, kelenjar, endokrin, dan struktur fisik. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada aspek emosi, yang dimana emosi merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu yang bervariasi dalam setiap periode perkembangannya. Kemudian ada aspek bahasa. Aspek bahasa sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan kegiatan berpikir, dan kemudian bahasa sendiri merupakan alat komunikasi atau sarana pergaulan dengan orang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat ada aspek sosial, kemudian yang kelima aspek kepribadian, kemudian yang keenam aspek moral. Nah, teman-teman bisa baca ya mengenai aspek-aspek mengenai perkembangan dan pertumbuhan, seperti itu. Kemudian kesimpulannya, untuk pertumbuhan dan perkembangan sendiri, Al-Quran tidak menyatakan ya teman-teman dengan pasti tentang kehidupan yang dapat diterapkan pada semua individu gitu ya, karena hal tersebut berbeda antara individu satu dengan individu yang lain, seperti itu. Kemudian sehubungan hal ini, Al-Quran juga menyatakan
kemudian dengan berangsur-angsur kami sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun gitu ya. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian perkembangan individu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor ya teman-teman, yang bersifat kompleks gitu dan saling ada keterkaitan, seperti faktor lingkungan, kemudian faktor potensi bawaan, kemudian faktor keturunan, dan bahkan takdir Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian untuk perkembangan sendiri bahwasannya setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman, nggak semuanya sama, seperti dari mulai perkembangan fisik, kemudian emosi, dan hal yang lainnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like dan di komen teman-teman. Bila mana ada kekurangan bisa ditambahkan, dan kelebihannya bisa teman-teman menjadikan referensi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk teman-teman ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.